الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada semua pengikutnya yang istiqomah. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga marilah kita senantiasa tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh menjalankan apa yang Allah perintahkan dan bersungguh-sungguh meninggalkan apa yang Allah larang. Kaum muslimin rahimakumullah, fenomena saat ini, realita saat ini, banyak pemuda-pemudi disibukkan dengan game online. Banyak pemuda-pemudi terjebak dengan judi online. Bahkan bukan hanya anak muda, akan tetapi bahkan orang tua sekalipun banyak yang terjangkiti game online, bahkan judi online. Tidak sedikit para istri yang mengeluh terhadap suaminya karena waktunya banyak dihabiskan dengan bermain game. Banyak istri yang mengeluh para suaminya bukan hanya bermain game tetapi main judi online. Padahal jamaah sekalian, kita ketahui bersama yang namanya judi itu perbuatan yang keji, perbuatan yang harus dihindari. Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Pesan Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, innamal khamr, sesungguhnya minuman keras, wal maisir, perjudian,
wal ansab, berkurban untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib dengan anak panah. Rijsun, kata Allah, itu perbuatan keji. Min amali syaitan, itu perbuatan setan. Fajtanibuhu, maka tinggalkan, jauhilah perbuatan itu. La'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Setiap perbuatan yang Allah larang, Allah suruh jauhi, maka kita lakukan perbuatan itu, maka petaka, binasa, kehancuran yang akan kita peroleh. Yang namanya Allah larang itu mendatangkan mudarat yang jauh lebih besar. Jangan tertipu dengan judi online yang menawarkan sebuah keuntungan. Itu min amali syaitan, itu perbuatan setan. Banyak orang bunuh diri gara-gara judi online. Maka kita ingatkan saudara kita, nah, ya, jauhilah judi online ya. Jauhilah judi online nak. Itu perbuatan setan, jauhi. Yang menawarkan berbagai keuntungan, itulah jebakan setan. Kaum muslimin rahimakumullah, pemuda-pemudi, kalau kita melihat waktu mereka dihabiskan dengan bermain game-game online, sibuk mereka. Masjid banyak diisi orang tua 50 ke atas. Kemana pemuda-pemudinya? Kemana anak-anaknya? Maka peran orang tualah di sini. Bagaimana menjadikan generasi penerus, generasi pemuda-pemudi, menjadikan mereka anak yang soleh dan soleha. Orang bijak berkata, harta yang paling agung, harta yang paling mulia sisi Allah, memiliki anak yang soleh dan soleha. Kenapa? Sebab karena merekalah yang nantinya yang akan mendoakan kita ketika tubuh ini terbungkus dengan kain kafan. Hanya anak yang soleh-solehalah yang akan keluar dari mulutnya mendoakan kebaikan untuk kedua orang tuanya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku, dosa ibu bapakku, sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangiku sewaktu ku masih kecil. Maka selamatkan generasi muda kita. Ajak mereka ke masjid, ajak mereka taat. Maka peran orang tua di sini sangat penting. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumaddisani, rawahul Bukhari. Setiap anak yang dilahirkan ke muka bumi dalam keadaan bersih, fa abawahu, kedua orang tuanya lah menjadikan dia Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Peran orang tua sangat penting dalam hal ini. Apakah anak soleh atau salah tergantung ayah. Leader seorang pemimpin ayah. Apakah anaknya jadi Fir'aun atau jadi Ismail, tergantung orang tua. Maka ketegasan orang tua sangat dibutuhkan dalam hal mendidik anak-anaknya. Karena merekalah harta yang paling bermanfaat ketika tubuh ini terbujur kaku di alam kubur. Kita butuh doa mereka, jamaah sekalian. Jangan sampai begitu banyak pahala yang kita dapatkan di dunia lantaran anak kita durhaka kepada Allah, menjadikan diri kita dimasukkan dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menyelamatkan anak-anak kita, yang pertama,
Tanamkan tauhid sejak dini. Sibukkan anak kita mengenal Allah. Sebagaimana Luqman mengajarkan tauhid kepada anaknya. Luqman ayat 13. Wa idh qala Luqmanu libni wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah nak. Inna syirka la dzulmun adzim, karena menyekutukan Allah kezaliman yang besar nak. Tauhidkan Allah nak. Jauhi HP nak. Jangan kau sibukkan main FF Mobile Legend nak. Min husni islamil mar'i tarku ma la ya'nihi. Di antara ciri sempurnanya iman seorang meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kesibukan kau main game nak, kau nak ke masjid nak. Hentikan hal yang tidak bermanfaat nak. Tanamkan tauhid kepada anak kita. Sebagaimana Yakub dan Nabi Ibrahim menjelang kematiannya, dia kumpulkan anak-anaknya ketika itu. Tertera Al-Baqarah 133. Apa pesan Yakub? Ma ta'buduna min ba'di. Nak, apa nak kau sembah nak? Pun ayah lah mati nak. Itu pesan Yakub. Iman yang ditanamkan. Apa nak kau sembah nak? Ayah khawatir nak. Pun ayah lah mati nanti nak. Kau jauh dari Al-Quran nak. Kau jauh dari masjid nak. Ayah khawatir nak. Engkaulah kebanggaan seorang ayah. Ayah bangga dengan kau nak. Kau jadi anak yang soleh nak. Bukan mata kulu namim ba'di. Bukan. Apa nak kau makan? Bukan. Orang soleh zaman dulu tidak khawatir masalah perut. Yang dikhawatirkan iman. Iman yang dikhawatirkan. Yang menyelamatkan dia. Itu pesan Yakub alaihissalam. Ma ta'buduna min ba'di. Apa nak kau sembah nak? Ketika ayah terbungkus dengan kain kafan. Yang kedua, ajarkan dia Al-Quran. Jangan sampai kita yang hadir di sini menjadi orang tua yang zalim, yang durhaka kepada anak-anak kita. Sebagaimana dikisahkan ada di zaman Umar bin Khattab. Kisah ini sudah sering kita dengar. Ada seorang ayah mengadu kepada Umar bin Khattab tentang kedurhakaan anaknya. Wahai Amirul Mukminin, wahai Umar bin Khattab, anak saya durhaka kepada saya, wahai Umar. Kemudian Umar bin Khattab memanggil sang ayah, memanggil sang anak. Disidanglah seorang ayah dan seorang anak tersebut. Dinasihati oleh Umar bin Khattab kepada sang anak bahwa kamu jangan durhaka kepada ayahmu. Kemudian sang anak kembali bertanya, mengajukan sebuah pertanyaan. Wahai Umar bin Khattab, saya selaku anak, apakah saya punya hak dari orang tua saya? Umar pun menjawab, punya wahai sang anak. Apa hak saya wahai Amirul Mukminin? Hak kamu yang pertama, mendapatkan ibu yang baik. Yang kedua, mendapatkan nama yang baik. Yang ketiga, mendapatkan pelajaran Al-Quran dari ayahmu. Mendengar itu, wahai Amirul Mukminin, apa yang kau sampaikan tadi tidak ada satupun yang ditunaikan oleh ayahku. Ibuku dari agama Majusi, namaku Ju'al, kumbang kelapa. Aku tak pernah diajarkan satu huruf Al-Quran dari ayahku. Mendengar itu Umar marah, memanggil sang bapak. Wahai sang bapak, kamu lebih dulu zalim, durhaka kepada anakmu. Kau beri dia ibu dari agama Majusi.
Kau beri dia nama jual kumbang kelapa. Kau tak pernah mengajarkan satu huruf Al-Quran kepada anakmu. Kamu zolim satu orang tua. Kamu sibuk bekerja hanya sebatas perut anakmu. Kau tak peduli pendidikan agama anakmu. Kau tak peduli Al-Quran anakmu. Maka jemaah sekalian, khatib sampaikan, kurikulum yang paling sederhana adalah pondok pesantren. Pesantren itu jamaah sekalian, kurikulum sederhana, melahirkan santri yang berkualitas keilmuan agamanya. Dari yang paling dasar diajarkan di pondok pesantren, mulai dari toharo, cara berwudu, sholat, doa, semuanya diajarkan. Menghafal hadis, menghafal Quran, bahasa Arab, ulumul Quran, semuanya diajarkan. Adab karakter diajarkan. Dibiasakan bagaimana bangun sepertiga malam, bagaimana menjaga sholatnya, menjaga duhanya. Karakter akhlak diajarkan di pondok pesantren. Setidak-tidaknya ketika anak kita masuk pesantren, ketika kita mati nanti, mereka yang menjadi imam sholat jenazah kita. Setidak-tidaknya anak kita yang senantiasa menjadi yang memimpin doa untuk kita sebagai orang tua. Jangan sampai hebat urusan dunia, membaca doa Rabbighfirli tidak fasih, tidak bisa. Salat jenazah tidak paham, tidak mengerti. Maka kurikulum sederhana pondok pesantren menghasilkan anak yang berkualitas keilmuan agamanya. Mereka dididik karakternya, dilatih bagaimana berakhlak mulia kepada orang yang lebih tua, kepada anak muda, dilatih. Maka ajak anak kita, nak, yuk nak, masuk pesantren nak. Ayah menginginkan nak, ketika ayah mati nanti, kau senantiasa mendoakan ayah nak. Lihat jemaah sekalian, anak itu luar biasa, begitu bebas jemaah sekarang. Susah kita selaku orang tua mengatur mereka. Hanya dengan doa, lembaga pendidikan yang bagaimana membentuk mereka menjadi anak yang soleh soleha. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah istri-istri kami, keturunan kami qurrata a'yun, yang menyenangkan hati, menjadilah pemimpin orang bertakwa. Kaum muslimin rahimakumullah, jangan sampai kita menjadi orang tua yang zalim, yang durhaka, yang mengabaikan, yang cuek terhadap pendidikan anak-anak kita. Ketahuilah jamaah sekalian, anak adalah luar biasa, aset bagi kita. Kita sangat butuh anak yang soleh soleha. Itu kebanggaan kita. Kalau ukuran kesuksesan, kebahagiaan dengan harta, Korun paling sukses hidupnya. Kalau standar kesuksesan kita dengan jabatan, Fir'aun, Namrud paling sukses hidupnya. Kalau standar kita jabatan, harta, sukses, hebat, Fir'aun jauh lebih sukses hidupnya. Kalau standar kita harta, jabatan, maka dekatkan, nak, ayah bangga nak, ketika kau bertakwa kepada Allah nak, itu yang ayah banggakan nak. Maka doakan anak kita, masukkan ke lembaga pondok pesantren yang benar-benar insya Allah melatih kedisiplinan mereka. Yang ketiga, perintahkan mereka sholat. Muru auladakum bis sholati idza balagu sab'an. Perintahkanlah anak-anak kita sholat umur 7 tahun, dan pukul dia ketika 10 tahun tidak mau sholat, dan pisah tempat tidur mereka. Kaum muslimin rahimakumullah, semoga kita dengan menanamkan tauhid, akidah yang mantap kepada anak-anak kita, kita tanamkan Al-Quran,
Kita perintahkan sholat, insyaallah mudah-mudahan generasi kita generasi yang berkualitas, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak menghabiskan waktunya, umurnya dengan bermain game-game online. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.